yang membedakan adalah nama domain nih. Nama domain sudah aku kasih nama domainku sendiri, yaitu angga.kerjaprogrammer.com. Sebelumnya namanya adalah search.google.com/views, terus slash namaku ya, nama websiteku itu Angga Search, kalau nggak salah, terus slash view. Jadi kurang familiar ya, jadi masih ada embel-embelnya Google. Dan dari nama domain itu sendiri, itu bisa orang tahu bahwa websiteku dibuat menggunakan Google Sites. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel Kerja Programmer Dev. Ini merupakan channel yang membahas tentang teknologi dan programming. Pada video ini, aku ingin tunjukin ke kamu bagaimana caranya custom domain di Google Sites atau menghubungkan domain kamu sendiri di website yang sudah kamu buat menggunakan Google Sites. Untuk hasil akhir dari video ini kurang lebih seperti ini nih guys. Nih, ini adalah tampilan websiteku yang sudah aku bikin pakai Google Sites. Buat kalian yang ingin tahu caranya, kamu bisa menonton videoku yang ini. Aku sudah ngasih linknya di sana. Kamu bisa menontonnya ya guys. Di sana bagaimana cara membuat website secara gratis di Google Sites. Aku membuatnya mulai dari nol sampai publish itu benar-benar gratis. Dan aku juga dikasih domain bawaan Google itu secara gratis ya. Akan tapi di situ aku ingin sekali websiteku itu terlihat profesional dan orang yang mengunjungi websiteku itu nggak tahu bahwa websiteku dibuat menggunakan Google Sites. Yang mereka tahu adalah websiteku keren gitu aja ya. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Terus untuk yang membedakan adalah nama domain nih. Nama domain sudah aku kasih nama domainku sendiri, yaitu angga.kerjaprogrammer.com. Sebelumnya namanya adalah search.google.com/views, terus slash namaku ya, nama websiteku itu Angga Search, kalau nggak salah, terus slash view. Jadi kurang familiar ya, jadi masih ada embel-embelnya Google. Dan dari nama domain itu sendiri, itu bisa orang tahu bahwa websiteku dibuat menggunakan Google Sites, kayak gitu. Nah, ini kita refresh, ini nggak berubah ya, untuk nama domainnya dia tetap. Artinya ini sudah berhasil kita arahkan ke custom domain. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pastikan kalian menonton video ini hingga akhir dan jangan sampai kalian skip video ini karena aku akan menjelaskannya step by step, langkah demi langkah, pelan-pelan supaya mudah dimengerti. Oke ya guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Hal pertama yang perlu kalian siapkan adalah nama domain. Apa itu domain? Kalian bisa menonton videoku yang ini. Aku sudah menjelaskan apa itu domain. Oke, setelah kamu menyiapkan nama domain, kamu langsung buka saja cPanel ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Di cPanel itu biasanya tampilannya standar seperti ini semua. Nah, kalian cari yang namanya domains. Nih, ada di blok domains ini ya. Di domains, diklik saja. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa melakukan pencarian ya. Di kolom pencarian sini, domain. Nah, ini klik saja. Oke, ketika sudah berada di halaman domains, maka kita klik saja nih di pojok kanan atas ini create a new domain. Di sini tunggu loadingnya, langsung kita tuliskan saja namanya. Kita akan membuat subdomain yang akan kita gunakan untuk custom domain di website kita di Google Sites. Kerjaprogrammer.com. Nah, seperti ini. Jadi, aku akan membuat subdomain namanya Angga, itu dari subdomainnya kerjaprogrammer.com, kayak gitu. Jadi, untuk tutorial ini nggak mengaruhi websiteku di domain utama, yaitu kerjaprogrammer.com. Meskipun kerjaprogrammer.com itu juga tampilannya masih belum fix, karena aku belum ada waktu ya untuk meremarknya. Kita submit aja kalau sudah, ini dibiarkan kosong ya. Ini biarkan kosong supaya untuk home root-nya itu enggak berbagi ya, enggak share dokumen root dengan domain utama yaitu kerjaprogrammer.com atau dengan domain utama kalian. Kita submit aja. Ya, ini memerlukan beberapa saat. Kita tunggu saja sambil ngopi. Oke, sudah selesai. Terus ini sudah berhasil ya, sudah berhasil terbuat ini angga.kerjaprogrammer.com gitu. Nah, di sebelah ini ada yang perlu kita on kan ya. Cuma di sini ketika baru membuat subdomain untuk tombol ini belum aktif nih. Ini perlu beberapa saat, kita tunggu saja nanti supaya dia
bisa diklik, ini masih disable ya. Ini fungsinya untuk memaksa atau me-force ketika orang membuka website kita, itu langsung diarahkan ke HTTPS. Kalau kita biarkan off seperti ini, maka user atau pengunjung yang mengunjungi websitemu, itu dia menggunakan HTTP. Jadi nggak ada security-nya, nggak ada SSL-nya. Ini kita menggunakan SSL supaya website kita terlihat lebih profesional. Selain itu juga lebih aman dari serangan cyber, gitu. Nah, ini harus di-refresh refresh ya untuk browser-nya supaya ini melihat hasilnya apakah sudah enable atau belum. Ini memang cukup lama, kita tunggu saja. Oke, kalau kelamaan nanti aku skip saja, langsung saja ke ketika sudah aktif gitu ya. Intinya kalau ingin melihat hasilnya, jangan lupa ini di-reload, karena ini enggak real time ya, harus di-reload. Nah, oke, setelah menunggu beberapa saat akhirnya ini tombolnya bisa diklik ya, kita klik saja langsung supaya dia on, artinya nanti pengunjung yang mengunjungi website kita langsung diarahkan ke HTTPS. Setelah kita men-setup nama domain, kita langsung saja pergi ke dashboard Google Search ya. Kita buka tab baru, ketikkan sites.google.com. Kita enter saja. Nah, cari website yang akan kalian custom domainnya di Google Search ini. Kemarin aku menggunakan website yang ini, Angga Portfolio. Diklik saja ya, diklik saja. Setelah terbuka websitemu ini ya, ini di editor ya, ini halaman editor website dari Google Search. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya guys. Nah, langsung saja kalian klik ini, tombol setelan ini, setelan atau setting ya. Gear ini diklik saja, nanti muncul pop-up seperti ini. Di menu ini cari yang namanya domain custom. Kalau kalian pakai bahasa Indonesia namanya domain custom. Kalau pakai bahasa Inggris nanti namanya custom domain. Diklik saja. Nah, ini langsung kita klik mulai penyiapan. Kita baca dulu ya. Gunakan domain custom seperti www.yourdomain.com agar situs Anda lebih mudah ditemukan. Nah, langsung saja kita klik tombol mulai penyiapan. Nah, di sini default-nya itu www ya. Kalau kita mau memasangkan domain utama kita pakainya www. Tapi kalau kamu pengen seperti aku pakai subdomain, diganti aja www-nya dihapus, langsung dimasukkan subdomainnya. Di sini Angga. Nah, ini masih belum valid, kita klik yang satunya lagi, kerjaprogrammer.com. Nah, dia akan melakukan pengecekan secara otomatis. Ketika berhasil, maka dia akan checklist, ada tanda checklist-nya, dan tombol berikutnya ini aktif ya. Kalau salah, misalkan salah ya, dot enggak program misalkan .com. Nah, salah itu dia akan merah dan tombol berikutnya ini nggak bisa diklik. Artinya kita nggak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi ini harus lolos verifikasi dulu ya. Nah, ketika kamu baru pertama kali untuk apa ya, custom domain di Google Search ini, pasti kalian akan menghadapi yang seperti ini ya. Untuk ini jangan panik ya, jangan khawatir. Kalian perlu memverifikasi kepemilikan nama domain yang kalian inputkan di sini. Artinya kita nggak bisa sembarangan untuk memasukkan nama domain dijadikan sebagai custom domain di Google Search kita. Kalau seperti itu kan, kalau bisa seperti itu, artinya kalian bisa memasukkan nama domain orang lain, kamu ganti, kamu arahkan ke website kamu ini ya. Jadi di sini perlu adanya verifikasi kepemilikan nama domain. Kalau kayak gini, jangan lupa ya, ini jangan takut, jangan khawatir, ini langsung diklik aja verifikasi kepemilikan Anda. Ini akan membuka halaman baru. Jadi ada dua pilihan untuk memverifikasi. Yang pertama itu domain, ini baru ya. Yang kedua itu awalan URL. Nah, yang di sebelah kiri ini domain, ini semua URL pada semua subdomain. Jadi kita ketika membuat subdomain seperti aku ini ya, itu perlu memasukkan setiap kali membuat
subdomain baru, kita perlu memasukkan atau memverifikasi subdomain itu sendiri-sendiri. Misalkan aku sudah memverifikasi angga.kerjaprogrammer.com, misalkan program.com. Ketika ini sudah, maka di lain waktu ketika aku membuat domain baru dan aku hubungkan ke Google Search lagi, maka aku harus memverifikasi ulang domain yang lain. Misalkan, Angga apa ya, Angga IP atau paangga.kerjaprogrammer.com, itu perlu dilakukan verifikasi ulang lagi. Nah, kalau kalian nggak mel perlu re me kalau kalian nggak mau repot seperti itu, kamu bisa pilih pilihan yang sebelah kanan. Jadi ini cukup kalian masukkan domain yang kamu miliki ya. Jadi setiap kamu membuat nama subdomain, kamu tidak perlu melakukan, apa namanya, verifikasi ulang lagi. Jadi untuk kasus ini aku pilih yang sebelah kiri saja, supaya aku bisa, apa namanya, lebih leluasa atau lebih, apa ya, lebih fleksibel ya, dan juga bisa lebih mudah aku memonitoring domainku yang aku hubungkan ke Google Search. Karena domainku ini nggak hanya aku pakai ke Google Search saja, aku pakai ke yang lain. Jadi untuk peruntukannya, beda-beda, makanya aku pilih yang satu-satu aja, lebih enak monitoringnya. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nanti kamu akan eee, kasih pop up seperti ini. Jadi pilih jenis data, TXT direkomendasikan, ini biarkan saja. Yang kedua ini login kemudian domain Anda, oke. Kemudian salin TXT di bawah ke konfigurasi DNS untuk angga.kerjaprogram.com, misalkan seperti itu. Ini di-copy saja, disalin. Nah, setelah disalin, nah di sini nih kuncinya. Kamu pergi lagi ke, eee, penyedia domainmu tadi itu ya, ke cPanel, terus ini ke zone editor. Dicari aja zone editor. Nah, di sini zone editor. Duh, nggak bisa, bentar. Zone editor. Oke, setelah zone editor ini pilih saja domain yang mau dihubungkan di Google Search. Ini ada 2 domain, tadi aku pakai yang kerjaprogrammer.com, terus ini di-manage aja, manage. Terus tadi instruksinya adalah menambahkan TXT ya, TXT. Oke, ditambah aja TXT. Nah, TXT. Terus tadi itu untuk domain Angga ya, anggaprogrammer.com, itu. Ini, terus untuk teksnya yang tadi itu, kita pastekan di sini. Oke, setelah itu langsung kita save record-nya ya. Nah, ketika berhasil, tampilannya nanti seperti ini ya, kita cari saja di sini TXT, difilter saja ya. Terus, nah ini sudah ada ya tadi, angga.kerjaprogrammer.com. Nih, tipenya TXT. Ini tadi yang kita kopikan ke sini, yang dari Google-nya. Oke, setelah sudah, langsung saja klik verifikasi ya. Kalau berhasil nanti kamu langsung bisa, menggunakannya ke dalam Google Search kamu, kayak gitu ya. Nah, ketika sudah, kamu balik lagi ke Google Search, kamu ulangi lagi langkah pertama, anggakerjaprogrammer.com. Nah, ini akan melakukan pengecekan otomatis ya. Setelah ini berhasil diverifikasi, maka tombol berikutnya ini aktif. Kayak gini, langsung saja kita diarahkan lagi, ke instruksi berikutnya, yaitu kita disuruh membuat DNS yang akan kita arahkan ke Google Search. Jadi di sini yang pertama di tab terpisah login ke situs register domain kamu. Itu tadi ya ke cPanel, terus buka setelan DNS sama kayak tadi di zona editor, lalu buat entry CNAME baru. Nah, di sini jenisnya CNAME, tipenya CNAME ya. Kalau yang pertama tadi tipenya TXT ya, bedanya di situ. Terus yang keempat di bagian nilai atau alias CNAME masukkan
Angga, yaitu nama subdomainmu. Lalu yang kelima di kolom tujuan CNAME masukkan ghs.googlehosted.com. Tambahkan titik di akhir alamat tujuan. Nah, ini di-copy saja nanti dipastikan ke CNAME kita, DNS yang kita buat untuk kita arahkan ke Google Sites. Terus yang nomor 6 simpan perubahan, setelah itu kembalilah ke tab ini lalu klik selesai. Oke, langsung saja kita ke cPanel lagi. Di sini kita cari yang namanya kita buat record baru dengan nama CNAME. Nah, CNAME record. Terus jangan lupa di sini untuk name-nya ini Angga ya. Kita klik di luar ini aja atau kita tab, bisa klik tab atau kita klik di luar dari kolom itu, maka otomatis dia akan mengisi sendiri ya, angga.kerjaprogrammer.com. Terus untuk record-nya ini tadi kita kopikan yang dari Google Sites tadi, GHS ini di blok saja. Jangan lupa titiknya juga di bawah. Setelah itu di record-nya ini kita pastekan kode yang dari Google tadi, yaitu ghs.googlehosted.com. Jangan lupa titik paling bawah ini ya, paling belakang ini ya. Lalu klik save saja, save record. Nah, ketika berhasil, ini ya, sukses ya, sukses. Langsung saja kita cek, diklik saja di filter Angga. Nah, ini sudah ada ya, angga.kerjaprogrammer.com dengan tipe CNAME. Kemudian recordnya ini ghs.googlehosted.com. Oke, langsung setelah itu kita balik lagi ke Google Sites-nya tadi sesuai instruksi ya. Setelah itu disimpan lalu kita disuruh kembali ke tab ini lagi. Lalu klik selesai. Nah, di sini kita klik selesai, tunggu loadingnya. Nah, ketika sudah berhasil, maka dia sudah ditambahkan di sini. Nama domain yang kita masukkan tadi, yang sudah kita set up custom domainnya, dia ditambahkan di sini ya. Ini angga.kerjaprogrammer.com. Nah, kayak gitu guys. Ini artinya kita sudah berhasil menghubungkan nama domain kita ke Google Sites. Nah, langsung saja kita close aja ini ya. Kita cek di sini ya. Oke, ada 2 ya. Ini double, kita reload aja. Nah ya, oke kalau ada 2 kayak gini disalin aja, ini kan sama ya, nggak apa-apa ini. Salah satu, kayak gitu ya. Ada 2, yang penting domain kita sudah berganti ke domain kita sendiri, website kita. Mari kita cek ya, untuk hasilnya angga.kerjaprogrammer.com. Nah, tapi biasanya peralihan ini itu nggak langsung ya guys. Ini ketika diklik, coba ya, diklik, ini masih 404. Artinya kita masih belum bisa ya. Ini seperti tadi, seperti kita mau mengarahkan domain kita dari HTTP ke HTTPS. Dia memerlukan waktu untuk masa peralihan itu. Nah, seperti ini. Jadi 404 ini ditunggu saja ya. Nah, untuk yang langkah ini yang tadi itu ya, yang langkah yang domain custom ini, ternyata di sini ada error guys. Jadi anggaprogrammer.com sertifikat domain custom ini tidak ada. Hapus dan tetapkan ulang domain. Oke, kita hapus ya. Hapus. Terjadi error, muat ulang ya. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, ini pas banget pas bikin tutorial ini ada error, langsung saja ya kita mulai penyiapan. Misalkan seperti ini. Angga ya, kerjaprogrammer.com. Nah, kayak gini berikutnya. Terus ini kita langsung saja ya. Tadi kan sudah itu udah diverifikasi, langsung selesai saja. Kita ulangi lagi yang tadi itu, kan sudah. Nah, oke guys, kalau kalian sudah berhasil menghubungkan custom domain ke Google Sites kalian, maka custom domain tadi dia udah ada di sini ya, angga.kerjaprogrammer.com. Oke ya, di sini akan tapi untuk peralihan dari domain Google Sites ke custom domain, jadi biasanya itu memerlukan waktu beberapa menit, bahkan ada yang sampai berjam-jam. Jadi kalian tunggu saja ya untuk masa peralihannya.
supaya nanti kalian bisa melihat hasilnya di website Google Search kalian, kayak gitu. Oke guys, jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan custom domain di Google Search atau menghubungkan nama domain kita sendiri ke website yang kita buat menggunakan Google Search. Untuk hasil akhir dari video ini, linknya udah aku taruh di deskripsi ya, buat kalian yang ingin melihat-lihat hasilnya, kalian bisa klik saja domain angga.kerjaprogrammer.com itu ya. Nah, buat kamu yang kesulitan atau terkendala error dalam mengikuti tutorial ini, kamu bisa berkomentar ya. Kamu bisa bagikan pengalamanmu di kolom komentar ini, di video ini ya. Siapa tahu aku bisa membantu untuk memecahkan masalahmu ya guys. Oh ya, ketika kamu sudah berhasil untuk menghubungkan, kamu jangan lupa untuk share ya hasilmu di kolom komentar ya. Siapa tahu aku bisa melihat hasil dari kerja kerasmu yang menghubungkan domainmu sendiri ke Google Search. Nah, kurang lebih cara menghubungkan custom domain di Google Search itu seperti tutorial ini ya guys. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Saya Angga Indra Pamungkas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.